wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bapak Dr. Kandidat M. Raihan Febriansah, mudah-mudahan dokternya cepat selesai. Yang saya hormati pula Ibu pembicara kita, Ibu Dr. Paradiba. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Pengurus Tadismu dan juga Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Jati Jajaran. Ya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah yang diwakili oleh Bu Ada ini, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bang Dodi, dari IPM, dari NA, dari cabang Ranting, amal usaha Muhammadiyah, para peserta launching buku Menjaga Nyala Api Pembaharuan, dan juga latihan digital untuk konten-konten digital kita. Bersyukur pada Allah, hari ini MPI menyelenggarakan kegiatan launching buku dan juga pelatihan buat kita semua, yang sejatinya membuka hari ini adalah Pak Dr. Yana, namun qadarullah beliau dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sebetulnya jadwal saya itu ke Kelenteng. Tapi bukan mau beribadah ya. Kebetulan di forum kerukunan umat beragama. Dan beberapa anggota PDM pagi hari ini berkegiatan di beberapa tempat, dan nanti pada zuhur sampai malam kami ada rapat pleno. Bagi Muhammadiyah, hari Sabtu Ahad adalah hari bermuhammadiyah yang lebih sibuk ibadah dari biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita dalam puncak ajaran Islam itu kenal adalah jihad, yaitu bersungguh-sungguh berjuang di jalan agama Allah. Di zaman Rasulullah, jihad itu identik dengan berdakwah kepada satu tempat yang belum beragama Islam, memerangi orang-orang yang diajak pada kebenaran tidak mau, dan kemudian juga berjihad dengan harta. Bahkan di dalam Al-Quran kita lebih banyak menemukan kalimat wajahidu bi amwalikum dulu, baru bi anfusikum. Dan jihad-jihad itu sampai sekarang masih terus kita jaga dan menjadi puncak pengamalan Islam kita. Pada saat sekarang kita pun bertajdid dalam jihad yang baru, tapi ini bukan bid'ah ya. Yaitu jihad dalam dunia digital, jihad dalam media sosial. Karena di zaman Rasulullah Facebook tidak ada, Twitter apalagi, TikTok juga nggak nemu. Jangankan itu, handphone juga nggak ada. Tapi sekarang orang hidupnya lebih lama bersama handphone daripada pasangannya. Ya Pak Ibu. Dan tidak pernah terlepas kita dari handphone dan digital ini. Maka berjihad di dunia digital itu adalah sebuah keharusan dan sebuah ranah pembaharuan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah. Maka menjaga, menghidupkan dan menumbuh suburkan dan nipasin supaya lebur, kalau bahasa Depoknya. Agar nyala itu kan, kalau lebur itu nyalanya nyala benar. Dalam berdakwah di dunia digital, yang ini adalah menjadi satu persoalan dan problem besar bagi Persyarikatan Muhammadiyah yang kita kenal sebagai organisasi modern, organisasi yang maju. Saat sekarang modern itu ditandai dengan dunia digital. Maka sejatinya Muhammadiyah harus masuk dalam dunia digital dengan penuh semangat dalam rangka jihad fisabilillah. Saya kira ini perlu ada fatwa dari Majelis Tadi.
bahwa jihad fisabilillah melalui media sosial adalah penting. Kenapa? Karena di media sosial kita menemukan banyak konten dan mereka itu membuat kontennya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada sebuah ayat yang menyebutkan kepada kita bahwa kita bersusah payah dalam menggerakkan agama kita dan keyakinan kita, tetapi juga ada orang-orang yang berdakwah nahi munkar itu yang mengajak kepada kemungkaran, mereka bersusah payah juga, dan bahkan mereka bergadang, bahkan mereka meluangkan waktu dengan sangat luar biasa untuk menghasilkan konten-konten yang merusak. Lalu kenapa kita tidak melakukan hal yang sama, padahal itu juga memiliki implikasi kebaikan dunia dan akhirat yang luar biasa. Maka saya sangat senang dengan kegiatan MPI, Majelis Pustaka dan Informasi, yang tahun kemarin menyelenggarakan pelatihan juga, tahun ini menyelenggarakan pelatihan kembali dalam konten digital dan juga merekam atau menuliskan peristiwa-peristiwa Muhammadiyah masa lalu agar bisa diketahui dan dijadikan ibroh oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Ini juga akan perintah Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kita melihatnya di mana? Saya melihat perjuangan Allah yarham Pak Kiai Haji M. Usman, Kiai Haji M. Awab Usman, dan para pendiri Muhammadiyah di kota Depok ini dari mana? Kalau bukan dari buku, kalau bukan dari konten-konten yang ada sekarang. Di tingkat daerah sendiri kita baru punya satu buku tentang 30 tahun Muhammadiyah Depok. Itu adalah buku berkaitan dengan sejarah awal Muhammadiyah cabang Depok sebelum menjadi daerah. Muhammadiyah Depok baru menjadi daerah tahun 95. Tahun 95 sampai dengan 2025 kita belum punya satu catatan khusus ataupun bukti-bukti yang lengkap tentang bagaimana Muhammadiyah daerah Kota Depok ini hadir. Kami sedang mencoba menelusuri beberapa sumber agar kemudian sumber-sumber ini masih tetap kita jaga. Kita ada beberapa dokumen yang masih kita simpan di tingkat daerah dan sedang coba untuk dipelajari agar nanti Muhammadiyah daerah Depok itu ketua pertamanya adalah Allahyarham Pak M. Usman, kemudian Pak Haji Wazir, kemudian Allahyarham Pak Farhan, kemudian berganti Pak Wazir, kemudian Pak Farhan kembali, kemudian Pak Haji Idrus. Nah, ini saya kira perlu kita tuliskan. Itu nanti wilayahnya MPI PDM. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, tadi sudah sampaikan oleh Ketua Majelis, mari kita menulis sejarah tentang ranting kita, masjid kita, sekolah kita. Nah, itu penting. Kalau tidak mau menulis, rekam, buat konten digital, taruh di platform-platform media sosial agar kemudian ketika orang mencari MTS Muhammadiyah Kukusan, sejarahnya ada, tentang Masjid Mujahidin ada. Ini sekarang ada tapi tidak ada. Belum ada semua. Jadi kami minta, kami mohon, setelah pelatihan ini, ya setelah nanti kita mengamati, ya kita tiru, ya, dan kita hadirkan dokumen-dokumen atau dokumenter dari ranting-ranting yang ada. Pada periode yang lalu baru ada 4 ranting yang memiliki profil ranting sejak berdirinya. Itu pun dalam rangka adalah lomba cabang ranting. Waktu itu ketuanya Mas Sulung LPCR, kemudian bendaharanya Mas Yana, ada kegiatan itu. Dan itu masih ada di YouTube, orang masih bisa lihat. Nah, sehingga kami berharap bahwa dari pelatihan ini, dari kegiatan hari ini, banyak semua cabang punya satu konten tentang sejarah cabangnya. Satu sekolah punya sejarah tentang sekolahnya.
Sekarang saya lihat sekolah-sekolah kita di dunia digitalnya sudah cukup lumayan baik. Tapi memang belum ada yang menampilkan tentang sejarah sekolah itu dari awal seperti apa. Ini saya kira penting dan perlu. Kemudian juga ranting, masjid, pokoknya semua yang kita miliki, mari bagian dari jihad kita di dunia digital ini adalah menghadirkan sejarah-sejarah masa lalu, menghadirkan konten-konten yang baik, konten-konten yang mengenalkan Muhammadiyah dengan bahasa yang diterima oleh masyarakat atau dengan bahasa anak-anak sekarang. Maka pemuda Muhammadiyah harus berada di garda terdepan dengan IPM, menghadirkan diksi-diksi kekinian tentang Muhammadiyah dengan bahasa-bahasa yang diterima oleh anak-anak sekarang, anak-anak skena, anak-anak ya itulah semua. Ini saya kira penting. Dan ranting-ranting juga harus mengambil bagian. Kami sangat senang sekali dengan beberapa ranting dan cabang dan sekolah yang sudah memulai. Ada ranting Cinere ini yang walaupun baru berdiri ini, channel YouTube-nya luar biasa aktif. Apaan baik direkam kemudian dipotong-potong. Ini ada pelakunya nih, Pak Ibnu. Pak Ibnu ini dia punya radio pribadi dalam jangkauan 1 kilo 2 kilo. Saya pernah Pak Ibnu nanti datang ke SMA ya, minta diajarin. SMA punya radio juga gitu. Ya, saya kira penting dan memang itu menjadi menarik. Asal jangan motong-motongnya nanti motong-motong yang membuat masalah gitu. Kalau Pak Ibnu motong video saya itu saya lagi ngeliatin, jangan-jangan sakit disalah tafsirkan kan, salah tafsirkan. Ya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang terbaru, orang bisa membuat menghidupkan wajah-wajah masa lalu. Saya kemarin kangen dengan ayah saya. Ada fotonya udah agak buram. Saya taruh di gym ini. Lalu kemudian saya deskripsikan sedikit, keluarlah gambar seperti ayah saya masih hidup. Itu kalau kemudian dibawa ke aplikasi yang lain, dia akan bisa menjadi sebuah video. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ranting Parung Bingung mau menghadirkan Allah Yarham Pak Lazif Hussein sebagai pendiri Muhammadiyah di Parung Bingung, fotonya ada, taruh di gym ini, taruh di aplikasi lain, maka dia akan bisa bicara. Walaupun itu mungkin menjadi sesuatu yang ini juga perlu fatwa tarjih juga. Tapi saya kira hal-hal yang seperti itu sekarang menjadi penting, karena orang udah ada yang berani menghadirkan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan berjalan, ya kan? Dan itu viewernya sangat luar biasa. Kalau saya pakai udeng-udeng malam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu viewernya masih sedikit. Dan itu juga saya nggak berani, karena memang salah satu yang menghambat dakwah digital kita adalah warga Muhammadiyah itu lebih sering bekerja dalam senyap. Warga Muhammadiyah itu lebih sering bekerja ikhlas, tidak ingin diketahui oleh orang lain, kan gitu. Sehingga kalau saya nih kemana-mana bawa tukang foto gitu, nggak usah. Gak usah, malu gitu. Tapi ternyata kok yang lain begitu? Orang yang lain kok begitu? Kenapa kita enggak? Kalau itu adalah untuk kebaikan. Saya kira ini memang perlu jihad kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita hadir sini ada belajar, kemudian pulang menghasilkan tayangan-tayangan edukatif tentang Muhammadiyah di ranting, di cabang dan di amal usaha kita, serta ada tulisan-tulisan tentang sejarah Muhammadiyah di ranting kita. Mumpung pelaku-pelaku sejarah sebagian kecil masih ada. Saya sudah menyebutkan sebagian kecil, karena sebagian besar sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada, kepada siapa kita akan bertanya? Tulisan tidak ada, catatan tidak punya, video apalagi. Maka sekarang saatnya kita niatkan, kita hadir di sini adalah dalam siap kita untuk berjihad di jalan Allah. Maka saya berharap setelah dari pelatihan ini kita punya tentara-tentara jihad di media sosial. Berjihad terus. Insya Allah pahalanya sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Karena ini adalah kita niatkan di jalan Allah.
Maka kami PDM sangat mendukung, dan insya Allah nanti di bulan November kami sudah merencanakan Milad Muhammadiyah ke-113 ini harus meriah, harus membangkitkan semua lini amal usaha Muhammadiyah, masjidnya, sekolahnya, ortomnya, ekonominya, kesehatannya. Kita coba untuk gerakan, kita coba untuk dorong agar lebih bangkit. Termasuk diantaranya adalah kami akan, tadi saya sampaikan oleh Pak Rehan, kita akan nilai, kita akan berikan penghargaan kepada ranting, cabang, amal usaha yang memiliki profil atau sejarah Muhammadiyah masa lalu. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua, dan Allah mudahkan kita. Siap Bapak Ibu berjihad di media sosial? Siap. Siap membuat video? Siap. Siap. Harus siap. Kalau nggak siap, ya, yang penting kita berazam. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya juga kami berharap bahwa kolaborasi di antara amal usaha ini menjadi penting. Sekolah-sekolah kita mungkin punya peralatan, ranting tidak punya, maka kemudian bisa meminta sekolah untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Karena keberadaan amal usaha adalah bagian dari cara-cara kita menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah. Yang terakhir, bahwa nyala pembaharuan, nyala jihad dalam dunia digital, dalam tulis menulis sebagai catatan saudara kita adalah satu hal yang sangat mulia yang harus hadir dalam diri kita, dan kita hadirkan di ranting, cabang, dan daerah kita. Dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bedah buku dan launching buku Nyala Api Perubahan dan pelatihan konten digital atas nama PDM dengan resmi dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf setelah ini saya harus pergi ke Kelenteng karena ditunggu. Selamat mengikuti kegiatan. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.